This call is now being recorded. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah berdoa semua? Sudah, Pak. Amin. Sudah, Pak. Nah, oke, materi pagi hari ini yaitu tentang mengenal narkoba dan psikotropika. Ada yang udah tahu narkoba dan psikotropika itu apa? Belum, Pak. Ya, langsung saja berarti ke materi narkoba dan psikotropika. Pak PPT saya bisa kelihatan? Oke, mengenal narkoba dan psikotropika. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, ini adalah dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada tubuh manusia. Jadi, narkoba itu sangat berbahaya bagi dampak tubuh manusia. Nah, dampak tubuhnya itu dapat memberikan efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan serangan jantung. Yang adalah dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada dampak sosial. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan itu ada 3, yaitu suasana tidak nyaman dalam keluarga, orang tua resah, putus sekolah atau menganggur. Jadi kalau menggunakan narkoba itu akan mengakibatkan dampak sosial ini akan menjadi buruk. Jadi jangan sampai menggunakan narkoba ya, adik-adik. Yang B, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merusak disiplin, mengakibatkan kenakalan, akan merusak pertemanan. Jadi dampak sosial bagi lingkungan kalau memakai narkoba dan psikotropika itu akan dijauhi teman-teman, akan dijauhi oleh guru-guru, dan akan menyebabkan kalian tidak punya teman. Terakhir adalah C, lingkungan masyarakat, akan diasingkan oleh lingkungan, meningkatkan kecelakaan, munculnya kejahteraan di sekitar. Di pencegahannya ya, jadi pencegahan, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Jadi pencegah narkoba itu juga bisa menjadi obat untuk sakit, cuman jangan terlalu berlebihan gitu, dan harus ada seizin dokter. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Jadi sebelum kalian ingin terjun ke dunia narkoba, sebaiknya ketahui dulu jenis narkoba. Kalau kamu udah tahu jenis-jenisnya dan dampaknya, pasti kamu akan menjauhi narkoba.
Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Jadi teman-teman semua di sini sebaiknya jauhi teman-teman yang sering menggunakan narkoba. Kenapa? Agar kalian itu tidak terjumus juga. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan motivasi baik pada kita. Selalu mengingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba adalah lembaga pemasyarakatan. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bisa mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik, jangan jadikan narkoba sebagai jalan. Jadi kalau kalian punya masalah, sholat aja, minta petunjuk, jangan menggunakan narkoba ya. Nah, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Miftahudin, silakan. Untuk contoh dari narkoba yang paling berbahaya itu contohnya apa nggih, Pak? Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang nanya lagi? Saya tampung terlebih dahulu. Izin Pak, mau nanya Pak. Iya. Untuk seorang yang sudah terlanjur memakai narkoba itu apa namanya, tindakan untuk kedepannya bagaimana ya Pak? Yang terbaik tindakan yang diambil. Ya, nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, saya jawab dari pertanyaannya Mas Didin, itu macam-macam narkoba yang apa aja gitu ya Mas? Nggih, Pak. Oke, yang pertama adalah benzodiazepines. Itu adalah obat yang biasanya digunakan untuk resep penderita kecemasan. Jadi obat itu biasanya digunakan jika merasa cemas. Terus ada tembakau. Nah, tembakau itu biasanya dimasukkan ke dalam rokok. Terus ada kokain. Itu narkoba yang cukup berbahaya juga karena biasanya dipakai orang-orang yang udah kecanduan gitu. Terus ada juga yang sejenis sabu-sabu. Nah, sabu-sabu itu biasanya dipakai atau biasanya itu digelinting-gelinting gitu Mas. Terus dimasukkan ke hidung, biasanya itu buat orang-orang yang stres seperti itu. Sudah cukup Mas Didin? Nggih, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Kami. Tadi untuk Mas Noris, apa tindakan jika mereka udah menggunakan narkoba? Seperti itu ya Mas? Oke Mas, tindakan yang terbaik Mas. Jadi jika salah satu misalkan teman Anda yang menggunakan narkoba dan dia udah ketahuan, sebaiknya kita bawa ke tempat rehabilitas agar di sana dia direhabilitas dan nantinya akan ditindaklanjuti supaya berhenti menggunakan narkoba dan dikasih efek jerah supaya tidak melakukan lagi. Jadi tindakan selanjutnya itu sebaiknya direhabilitas saja. Sudah cukup Mas Noris? Cukup Pak, jelas padat. Ya, terima kasih. Ya, karena ini udah waktunya habis. Kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.